Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat, limpahan karunia serta izinnya, sehingga pada saat ini kita bisa bersua dalam acara mimbar agama Islam. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pada kali ini kita angkat tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Hal ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi yang labil, seperti para remaja. Mereka mencoba hal apapun tanpa mempedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, dan juga hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Oleh karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah kepada hal yang negatif, seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan yang lain-lain. Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan pergaulan tanpa adanya batasan. Mereka tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja yang masih sekolah sudah kehilangan kehormatannya. Pendengar RRI yang berbahagia, sebelum kita lanjut pembahasannya, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan
dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan di antaranya: 1. Menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan terutama untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Terlebih lagi aurat seorang perempuan. Di zaman sekarang ini kita seringkali melihat di jalan ataupun mungkin di mal-mal perempuan yang pakaiannya sudah gamblang begitu saja. Jangankan menutup aurat, bahkan memperlihatkan kemolekan tubuh itu hal biasa. Sedangkan ajaran Islam tidak menghendaki demikian. Bahwa aurat itu harus ditutup rapat. Apalagi perempuan itu harus berhijab agar menjaga daripada pandangan mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan muhrimnya. Ya, di samping menutup aurat atau pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh tipis ataupun transparan. Nah, ini ayat tersebut diutamakan kepada kaum Hawa khususnya, agar lebih mawas diri, lebih menjaga diri. Karena betapa pentingnya kita untuk menutup aurat sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 59 yang baru saya bacakan tadi. Pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua yaitu menjauhi perbuatan zina. Karena hari ini di era sekarang ini pergaulan bebas remaja-remaji, muda-mudi, mereka kesana kemari tidak mengenal waktu. Siang ataupun malam, terkadang berboncengan berdua kesana kemari. Nah, ini bisa menimbulkan suatu perbuatan yang dinamakan zina. Ini sangat berbahaya sekali. Maka bagi kita yang mempunyai putra putri, kita harus menjaga
memahamkan kepada putra-putri kita betapa pentingnya kita sebagai muslim menanamkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena perbuatan zina ini juga sangat-sangat dilarang oleh agama kita, agama Islam. Bahkan jangankan berzina, mendekati saja itu tidak boleh. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Jadi ayat Al-Isra ini ayat 32 di surat Al-Isra ayat 32 ini menjelaskan sangat jelas sekali larangan untuk mendekati saja sudah tidak boleh. Ini perlu sekali dipahamkan kepada remaja-remaja khususnya putra-putri kita. Karena pergaulan antara laki-laki dengan perempuan ini diperbolehkan saja selama masih ada batasan. Tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus sangat dijaga jarak. Sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri, perilaku, keluarga, bahkan masyarakat sekitar. Pergaulan bebas ini dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji yang tadi disampaikan, perbuatan zina. Bahkan berakhir dengan suatu hal yang lebih buruk lagi. Pemerkosaan dan lain-lainnya. Ya. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina tersebut. Dan mampu membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan muhrimnya. Jadi, sekali lagi, hari ini kita kepada putra-putri remaja agar tadi tidak bablas dalam pergaulan, kita harus mengedepankan etika agar kita mampu menutup aurat, menjaga diri, dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, kita sebagai umat muslim sangat-sangat berkewajiban mengingatkan para remaja, lingkungan kita, wabil khusus yang sangat dekat dengan kita, yaitu putra-putri kita, agar mereka selalu menjaga kesucian dirinya, menjaga kesucian hatinya. Berikan suri teladan yang baik kita sebagai orang tua di dalam keluarga, agar anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini menjadi generasi-generasi yang mempunyai akhlak mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah. Sesuatu yang salah datangnya dari saya pribadi. Hazallahu yar'ana wa yahfadana. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.